Amin. Terima kasih Bapak Ibu atas doanya. Keluarga Pak Harjo menyambut para tamu dengan bahagia. Demikian juga dengan yang menyambut kedatangan teman-temannya. Kemudian datanglah keluarga Rosmar dalam acara tersebut. Assalamualaikum.
sana yang jujur dan amanah dan aku. Iya Romo, insya Allah. Jangan lupa juga ibadahnya, karena sejatinya kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita gunakan hidup kita untuk melakukan hal yang baik, seperti ngaji yang baik, sekolah yang serius, dan kerja yang baik. Semua itu untuk bekal saat kita menghadap Sang Pencipta nanti. Iya Romo, seperti tembang yang diajarkan si bahasa itu. Para sedulur Maaf Pak Sastro, Romo Semarang, tadi maksudnya apa ya? Anak zaman sekarang pasti tidak paham maksudnya. Makanya kita sebagai orang tua yang memberitahu dan mengarahkan mereka semua. Betul. Maafeus. Anda benar, Komar Potong. Sudah. Lagu tadi mengajarkan kita bahwa selama kita hidup di dunia, kita gunakan hidup kita untuk melakukan hal yang baik, seperti untuk mengaji, untuk sekolah, untuk kerja, dan melakukan hal yang baik sesuai syariat agama. Semua itu untuk bekal saat kita sudah menghadap Sang Pencipta nanti. Tapi Romo kok saja jadi tambah diajak jalan-jalan ya Romo. Asik jalan-jalan, juki-jaki, kereta berangkat. Sembrol kamu, bukan itu maksudnya. Yang dimaksud itu adalah keranda jenazah. Ih, serem, betul itu. Kereta cuma rupa dan rupa manusia itu maksudnya. Keranda mayat yang akan mengantarkan kita semua ke kuburan, paham ya? Iya Romo. Nah, ini untuk kalian yang masih muda-muda, tetaplah semangat mencari ilmu dan mengaji agama. Janganlah kalian putus semangat, karena ilmu tanpa agama akan buta dan agama tanpa ilmu akan pincang. Iya Romo. Ya, untuk yang muda-muda sudah saya kasih wejangan. Sekarang untuk para orang tua, marilah kita menjadi orang tua yang bijak, yang bisa mengarahkan, memotivasi anak-anak kita. Janganlah selalu kita memanjakan mereka dengan harta. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, yang nantinya kita tunggu doanya saat sudah meninggal nanti. Nggih Romo. Saya pamit dulu ya Pak. Saya ingin mendaftarkan Bapak daftar sekolah. Jangan pamit dulu, Romo, makan-makan dulu sana. Sudah saya siapkan. Ayo Pak Sastro, Bu Sastro. Asik, makan. Asik, makan. Kemudian mereka semua berpamitan. Keesokan harinya, Romo Semar, Petrus, Sarah, dan Bagong pergi mengatakan Bagong mendaftar sekolah KSM. Di tengah jalan
harus sekolah dulu. Kalau Bapak ingin jadi dokter, saya ingin jadi tentara yang bisa membela bangsa dan Nusantara. Wah, bagus ya cita-cita kalian. Iya Pak, makanya Romo bisa mendoakan kami sedikit-sedikitnya dan cita-cita kami tercapai. Sudah, Bapak-bapak bisa melanjutkan kegiatannya. Nanti kamu bisa terlambat. Monggo, Bapak-bapak. Akhirnya, keluarga Romo tiba di SMP 1 Atas Minggu tempat Beko akan mendaftar sekolah. Mereka disambut oleh guru sekolah tersebut dengan penuh hangat dan ramah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk. Silakan duduk. Selamat pagi, Pak Guru. Selamat pagi, silakan duduk. Dengan siapa? Saya Romo Semar dan ini anak-anak saya. Saya Pedro Pak, saya Pedro, calon sarjana dan pengusaha. Saya Gareng, Pak. Saya Gareng, calon tentara. Saya Bagong, Pak. Saya Bagong, calon dokter. Kalian ini apa-apaan? Kalian jangan bercanda. Maaf, Pak. Maafkan anak-anak saya. Tidak apa-apa Romo, itu menandakan putra-putra Romo punya cita-cita luhur. Hebat kalian punya cita-cita, semoga cita-cita kalian terwujud. Amin. Pak Guru dengan siapa? Dengan Pak Dharma Romo. Maksud kedatangan saya ke sini ingin mendaftarkan anak saya bernama Bagong untuk sekolah di sini. Oh iya, silakan isi formulir pendaftaran dulu. Ini Iya. formulirnya. Pedro, isi Pedro. Ya Romo. Bagong sudah siap sekolah di SMP 1 Atas Minggu ya? Insya Allah siap Pak. Tapi kata Bagong ingin sekolah yang ada mengajinya Pak. Oh tenang, di sini ada kelas khusus mengaji. Nanti Bagong pasti diajari. Nanti Bapak akan tunjukkan. Tukang dan worry boy jangan khawatirin. Alhamdulillah. Ini Romo. Terima kasih Pedro. Ini Pak formulirnya sudah diisi. Oh iya, terima kasih. Nah, selanjutnya Romo bisa melihat kegiatan di sekolah ini. Nanti akan dipandu sama Pak Bakti. Pak Bakti, Iya Pak. saya minta tolong Bapak memandu Romo Semar untuk melihat kegiatan di sekolah kita ini. Siap Pak. Monggo Romo. Mari kita lihat sekolahan kami ini. Monggo Romo. Berbagai kegiatan di SMP 1 Atas Minggu. Mereka juga melihat kelas khusus mengaji seperti yang diharapkan Bagong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita murojaah hafalan surat Ad-Duha, Bapak akan mengajarkan dulu materi tentang pentingnya mencari ilmu. Apa anak-anak? Pentingnya mencari ilmu. Baiklah, Sumaya tolong bacakan surat Al-Mujadalah ayat 11. Baik Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan di dalam majlis-majlis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah kamu,
Berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Terima kasih. Nah, siapa yang bisa mengungkapkan maksud dari surat tersebut? Saya, Pak, Ya, silakan Putra. bahwa pentingnya mencari ilmu. Ya, bagus. Pak Guru lengkapi ya bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mencari ilmu. Selain itu, di sebuah hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa barang siapa yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkannya jalan untuk menuju surga. Berarti sudah dapat tiket ke surga ya, Pak? Insya Allah, makanya kita dalam belajar di sekolah maupun saat belajar mengaji harus bersungguh-sungguh akan mendapatkan janji Allah. Baiklah, sekarang kita murojaah hafalan surat Ad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, wal akhiratu khairul laka minal ula, wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda, alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhallan fahada, wa wajadaka 'ailan fa'aghna, fa ammal yatima fala taqhar, wa ammas sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baiklah, Bapak akhiri kegiatan hari ini. Semoga besok kita dapat melanjutkan kegiatan mengaji lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nah itu tadi kelas khusus mengaji. Wah, seru. Nanti Bapak makan haji di kelas mengaji biar tambah pintar. Plus dapat tiket ke surga. Tapi kan Bapak belum lancar mengaji, Pak. Tenang aja, nanti akan bimbing sama yang lancar mengaji. Terima kasih Pak sudah mau membimbing Bapak sampai lancar mengaji. Di sini ada kesenian nggak Pak? Bapak itu hobinya nari Pak. Juga jago nyanyi, tapi nyanyi di kamar mandi. Kalian ini sudah. Maafkan anak Bapak. Tidak apa-apa, Romo. Oh ya, sekarang kita lihat murid-murid yang sedang berlatih menari. Mereka sedang mempersiapkan pentas lomba menari. Asik, ayo Pak, kita lihat.
itu lihat masih ada satu lagi. Yuk ke sana yuk. Ayo. Maaf Romo, tapi Romo musiknya asik Romo.
Penarinya juga cantik-cantik Romo. Akhirnya kami tergoda ikut menari. Kamu ini Peter, kenapa kamu malah ikuti adikmu? Harusnya kamu bisa lah mencegahnya. Malah ikutan. Maaf, Romo. Maafkan anak-anak Romo. Tidak apa-apa Romo, malah saya jadi tahu bahwa nanti bisa ikut lomba menari. Iya Pak. Maaf Pak, kami pamit dulu ya Pak. Terima kasih atas perkenanannya untuk memperkenalkan sekolahan ini. Dan terima kasih Bapak sudah diterima di sekolah ini. Ya Romo, sama-sama. Kami tunggu kedatangan Bagong di awal tahun ajaran baru. Ya, Kami pamit dulu. iya Pak. Keluarga Romo Sumardi kembali ke rumah dengan bahagia karena keinginan Bagong untuk sekolah sudah terwujud. Romo Sumardi bahagia karena bisa membimbing dan mengarahkan anak-anaknya untuk mengutamakan mencari ilmu dan mengaji sebagai bekal hidupnya kelak. Dengan ilmu hidup jadi mudah, dengan agama hidup jadi terarah. Dengan ilmu